Selamat pagi, Dokter Siswi dan juga Dokter Sofi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya kecil nggak? Apakah suara saya terdengar? Mohon maaf dok, suaranya masih kecil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Dokter Siswi dan juga Dokter Sofi. Salam kenal dok. Saya Galuh dari Raisa Radio. Mbak Sofi, ketemu lagi. Apa kabar Dokter Siswi dan juga Dokter Sofi? Alhamdulillah baik. Ya, sebelumnya matur nuwun sangat terima kasih banyak Dokter Siswi dan juga Dokter Sofi telah berkenan pagi hari ini sudah mampir di bincang-bincang santai untuk berbagi ke Sobat Sehat di Raisa Radio. Matur nuwun sangat. Dan mohon izin Dokter Siswi dan juga Dokter Sofi pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyiarkannya di 3 kanal. Jadi nanti Sobat Sehat begitu, pendengar Raisa Radio akan mendengarkannya di Radio Raisa yang bisa diakses melalui aplikasi radio streaming di websitenya raisaradio.com dan juga di Zoom. Dan kami juga mohon izin ya dok untuk merekam ini dan mengolah ini menjadi konten di podcast di Spotify. Boleh nggak dok? Silakan. Terima sangat dok. Mungkin kita akan mulai, saya ingin izin mulai 1 menit lagi aja dok. Baik, silakan. Suara saya jelas ya? Suara saya Belum jelas? dok? Suara saya jelas enggak? Sudah jelas Dokter Siswi sampun. Oh, Dokter Sofi juga. Halo Dokter Sofi? Ya, apakah jelas? Nah, sudah sampun jelas. Lagi di mana ini Dokter Sofi? Oh, maaf, saya dari Poli. Oh, anjir. Terima kasih banyak dok sudah disempatkan pagi hari ini. Izin saya mulai nih dok. Ya, silakan. Pagi ini bicara tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat mendekatkan kampus UGM ke rumah Healthy Radio. Selamat pagi Sobat Sehat, berjumpa kembali di Raisa Radio, Radio Indonesia Sehat. Sobat Sehat, Raisa Radio bisa Anda nikmati melalui aplikasi radio streaming yang bisa Anda download melalui aplikasi Play Store dengan keyword Raisa Radio Indonesia Sehat. Dan juga Anda juga bisa menikmati Raisa Radio melalui website yaitu raisaradio.com. Selamat pagi semuanya untuk mendengar setia Raisa Radio yang berada di website, di radio ataupun di Zoom. Pagi hari ini berjumpa kembali dengan saya Galuh dalam acara Bincang-Bincang Santai. Kabar sehat ya Sobat Sehat pagi hari ini? Terima kasih banyak Anda masih setia untuk menyimak topik-topik menarik dari Raisa Radio dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Pagi hari ini Sobat Sehat kita akan mengulik nih tentang pentingnya deteksi dini penyakit kanker payudara. Nah, ini menarik sekali nih. Kita perlu aware dari awal. Nah, pagi hari ini kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kami yang luar biasa. Pagi hari ini sudah hadir ada Dr. Siswi Oktariani, Master of Science, spesialis penyakit dalam, hematologi, onkologi, medik. Beliau dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Subhematologi Onkologi Medik, RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro, dan jejaring AHS FKKMK UGM. Dan pada kesempatan pagi hari ini, Sobat Sehat, Dr. Siswi akan ditemani oleh Dr. Sofi Aresi, Residen Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKKMK UGM. Sobat Sehat, untuk Anda yang menyimak melalui radio, kiranya nanti ada pertanyaan, boleh move saja ke Zoom gitu ya, untuk bisa bertanya langsung melalui kolom chat atau bisa langsung raise hand saja. Baik, tidak usah berlama-lama ya Sobat Sehat, waktu saya berikan kepada Dr. Sofi. Kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Galuh. Selamat pagi Sobat Raisa. Pagi ini kita akan berdiskusi mengenai kanker payudara. Sebelumnya pasti sudah mengenal ya kanker payudara ini. Memang banyak kita temui pada kasus di Indonesia itu ternyata masuk 10 besar dan peringkat pertama dari sensus kami terutama di Yogyakarta
masih masuk 10 besar dan masuk peringkat pertama. Jadi kasusnya ini banyak sekali. Nah, kita harus pahami benar apakah itu kanker payudara dan bagaimana kita mendeteksi lebih awal sehingga bisa lebih cepat untuk menangani. Nah, Dr. Fitri, mungkin kita bisa sedikit dijelaskan untuk sahabat Raisa semua ini bagaimana kita tahu bedanya kanker dan tumor itu pada kanker atau tumor payudara itu seperti apa? Baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya Bapak Ibu dan Sobat Raisa semuanya. Salam sehat dari Klaten ini. Ya, ketemu kembali juga dengan Mbak Sofi. Ini saya panggil Mbak aja ya, biar akrab gitu. Memang biasanya saya panggil Mbak Sofi. Ya, terima kasih pada kesempatan ini saya bisa berbincang-bincang meskipun masa pandemi, tapi kita tetap bisa ngobrol tentang kanker ya, karena seperti yang disampaikan Mbak Sofi tadi, bahwa kejadian kanker ini kok makin lama juga makin tinggi ya, mungkin karena kemampuan deteksi kita juga lebih bagus ya. Baik, seperti yang ditanyakan Mbak Sofi tadi, dan mungkin jadi pertanyaan nih bagi Sobat Raisa semua, sebetulnya bedanya kanker sama tumor itu apa gitu ya. Jadi tadi Mbak Sofi sudah menangkap nih sinyal-sinyal pertanyaan dari Bapak Ibu, dari Sobat Raisa semua. Jadi secara umum bisa saya jelaskan bahwa sebetulnya yang namanya istilah dari medis ya, benjolan yang tidak normal itu kita menyebutnya dengan tumor. Jadi tumor itu sebetulnya adalah istilah untuk benjolan yang benjolan secara umum, khususnya benjolan yang tidak normal. Lalu benjolan sendiri ini atau tumor ini sebenarnya dibagi menjadi dua. Satu, benjolan atau tumor yang jinak, yang kedua adalah tumor yang ganas. Nah, di situ bedanya. Ketika tumor ganas, inilah yang disebut dengan kanker. Jadi Bapak Ibu, Sobat Raisa semua bisa memahami bahwa kalau orang menyebut atau dokter menyebut dengan kanker, berarti itu sudah mengindikasikan suatu tumor yang ganas atau sudah tidak jinak lagi. Secara terminologi seperti itu. Begitu Mbak Sofi. Oke, terima kasih sekali dokter. Nah, sebenarnya apa penyebab dari kanker ini dan siapa saja yang berisiko terkena kanker payudara? Oh ya, baik. Pertanyaan yang menarik ya. Iya, sebetulnya secara kalau kita bicara tentang kanker secara umum, orang akan bertanya-tanya, sebetulnya apa sih yang menyebabkan orang itu terkena kanker gitu? Kenapa si Bapak A, Bapak B atau istrinya atau anaknya nggak kena? Kenapa juga kok baru sekarang, tidak dari dulu seperti itu ya? Itu kan menjadi pertanyaan-pertanyaan kita secara umum ya. Jadi secara umum kalau kita bicara tentang kanker, kita mesti belajar dulu atau mengingat kembali bahwa sebetulnya tubuh kita ini akan terdiri dari bagian yang kecil yang disebut dengan sel ya. Itu pengetahuan biologi kita di masa SD dulu ya. Nah, sel ini sebetulnya secara fisiologi atau secara normal itu diberikan kemampuan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk membelah. Ya, jadi dia akan membelah. Yang peran membelah ini untuk apa? Sebetulnya yang pertama ini untuk memperbaiki sel-sel kita yang rusak, ya, sehingga diperlukan sel-sel baru. Kemudian yang kedua, sel ini juga diperlukan untuk tumbuh. Nah, misalnya masih anak usia kecil, usia bayi, dia diperlukan sel-sel yang terus bertumbuh sehingga menjadi dewasa, menjadi tua, seperti itu. Jadi sebetulnya ini hal yang normal ketika sel kita akan terus bertumbuh. Tujuannya untuk berkembang, selain itu juga untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, mengganti ya. Nah, lalu sebetulnya tubuh kita itu diberi kemampuan juga oleh Tuhan ini untuk ada yang perannya untuk berproliferasi, istilahnya atau memperbanyak diri tadi, tapi sebetulnya ada pengimbangnya, yaitu ada yang mengerem, gitu ya. Sehingga ada yang tugasnya mengerem pertumbuhan itu supaya tidak berlebihan. Jadi kedua antara yang berkembang dan yang mengerem ini dua-duanya akan seimbang, harapannya seperti itu. Namun karena ada pemicu suatu hal gitu di tubuh kita yang ada di tingkat genetik ya, di tingkat yang sangat kecil ini pengaturannya
tiba-tiba berubah dan yang kita sebut dengan mutasi. Jadi secara genetik ada hal-hal yang menyebabkan fungsi-fungsi di dalam sel ini menjadi berubah. Sehingga perubahan-perubahan ini yang menyebabkan keseimbangan tadi antara yang berproliferasi dan yang mengerim itu menjadi tidak seimbang. Yang bertumbuh akan tumbuh terus-menerus, dan yang ngerim ini lupa. Perannya untuk mengerim itu dia tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, selain itu, ketika tubuh kita ini mengalami perubahan atau mutasi tadi ya, ada rumus-rumus genetik yang berubah, sebetulnya Allah juga sudah membuatnya itu ada sistem yang bertugas untuk merepair atau memperbaiki. Sehingga rumus yang salah tadi tidak terus berkembang menjadi salah terus gitu. Sehingga tugasnya sebetulnya adalah merepair, memperbaiki. Nah, mutasi genetik atau tadi ya perubahan yang terjadi itu menyebabkan repair-nya ini nggak berjalan juga. Sehingga sel yang rumusnya terlanjur salah ini akan terus berproliferasi menjadi salah terus gitu. Nah, kondisi-kondisi yang tidak normal ini yang menyebabkan sel yang tadinya normal akan lama-lama kalah digantikan oleh sel-sel yang tidak normal. Jadi yang ke arah kanker tadi. Sehingga secara umum apa yang menyebabkan kanker ya sebenarnya ada mutasi genetik. Nah, nanti kita bahas berikutnya ya. Berikutnya sebetulnya sebabnya apa aja sih? Nah, mungkin sebelum saya lebih lanjut ada yang mau diklarifikasi nggak dari Mbak Sofi? Oke, baik dokter. Terima kasih atas penjelasannya. Kalau kita melihat tadi penyebabnya memang karena ada mungkin mutasi ya, yang tidak mutasi dari sel yang tidak bisa direm gitu ya. Jadi selnya ini terus tumbuh gitu ya dokter. Nah, setelah itu kita harus tahu apakah kita ini berisiko atau tidak. Itu bagaimana kita mengetahui apa saja faktor risiko. Faktor risiko ya. Baik, iya. Ketika tadi kita bicara tentang penyebabnya secara umum kita sebut tidak hanya pada kanker payudara ya, pada yang lain pun sama, ada mutasi genetik tadi ya. Lalu ketika kita tidak bisa memastikan apakah penyebabnya, kalau dari penelitian dikatakan ada faktor yang menjadikan orang menjadi meningkat risiko terjadi kanker payudara, yang disebut dengan faktor risiko. Faktor risiko itu bukan penyebab, tapi ketika ada faktor-faktor tersebut, maka seseorang mempunyai peluang untuk terjadi kanker lebih besar daripada orang-orang yang tidak mempunyai faktor risiko. Ya, nah dari literatur memang kita dapatkan bahwa khususnya pada kanker payudara ini ada dua faktor risiko yang mendorong orang untuk lebih mudah terkena kanker payudara, di mana yang pertama dikatakan faktor-faktor yang tidak bisa dimodifikasi, artinya yaitu sudah pemberian dari Tuhan gitu ya, dan kita nggak bisa ngotak-atik lagi faktor tersebut. Di antaranya apa faktor yang tidak bisa diotak-atik itu? Ya tadi misal orang mempunyai pembawa genetik untuk terjadinya kanker, itu kan mau orang nggak minta pun kalau Tuhan berkehendak itu akan ada. Nah, hal seperti ini kita nggak bisa modifikasi. Lalu ketika ada anggota keluarga yang menderita kanker dari misalnya dari orang tua atau saudara kandung atau anak kandung, itu juga mempunyai risiko untuk meningkatkan seseorang terjadi kanker payudara. Ini kan juga hal yang tidak bisa dimodifikasi ya, karena memang Tuhan memberinya seperti itu. Nah, lalu faktor risiko yang lain, misalnya adanya papar usia ini usia yang lebih tua memang condong untuk mempunyai peluang yang lebih besar juga, meskipun kalau kita amati mungkin Mbak Sofi juga dalam keseharian di dalam pendidikan ini menghadapi juga ya pasien-pasien kita khususnya kanker payudara itu punya kecenderungan kok yang usia muda juga makin banyak aja nih gitu. Demikian juga untuk kanker-kanker yang lain ya, meskipun secara epidemiologi memang faktor usia yang tua ini punya risiko yang lebih besar. Nah, lalu di lain sisi ada juga faktor yang bisa dimodifikasi. Nah, ini yang nantinya kita bisa upayakan gitu. Kalau yang tadi kita nggak bisa upayakan, udah dikasih aja tuh sama Allah demikian gitu. Tapi untuk faktor yang bisa dimodifikasi ini misalnya
obesitas, ya, faktor risiko obesitas dikatakan juga meningkatkan risiko. Jadi orang harus berusaha untuk hidup sehat, tidak obes, ya. Lalu kebiasaan fisik untuk mager atau malas gerak, nah ini juga meningkatkan risiko untuk terjadinya kanker payudara ini. Kemudian ada juga pemberian terapi hormonal, ya. Pemberian terapi hormonal ini ya mungkin kalau di Indonesia tidak terlalu populer, ya. Kalau orang-orang di luar negeri, orang-orang yang mulai menopause, kemudian karena mengalami gejala yang sangat tidak mengenakan, lalu mendapat suntikan hormon untuk mengurangi gejala-gejala yang tidak nyaman itu. Nah, orang-orang ini juga berpotensi atau mempunyai risiko untuk terjadinya kanker payudara lebih besar daripada orang yang tidak mendapatkan hormon. Nah, lalu ada juga seperti menarche, ya, atau usia menstruasi yang lebih awal, lalu usia menopause yang terlambat lebih dari 55 tahun, itu dari beberapa penelitian juga dikatakan meningkatkan risiko untuk terjadinya kanker payudara. Kemudian masa kehamilan yang cenderung usia tua, ya, hal-hal itu yang dikatakan meningkatkan risiko. Tapi sekali lagi ini bukan penyebab. Jadi ketika Bapak Ibu punya faktor risiko tersebut, maka tugasnya bukan kemudian menjadi takut, tapi menjadi waspada, ya. Waspada itu artinya kita menjadi lebih berhati-hati, tapi tidak perlu jadi parno, ya, menjadi paranoid berlebihan sehingga untuk serba takut seperti itu saya pikir tidak perlu. Mungkin begitu Mbak Sofi. Terima kasih atas penjelasannya, Dokter. Nah, sebelum masuk ke diskusi selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Mbak Milan. Selamat pagi Mbak Milan. Ini menanyakan untuk menjelang haid itu, kalau payudara sakit itu apakah normal atau ini ada kaitannya dengan kanker payudara yang kita diskusikan tadi ini? Oh, baik. Siapa yang bertanya tadi? Mbak atau Bu Nilam, ya? Nilam. Oh ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Iya, sebetulnya itu kondisi yang kita bilang fisiologis, ya. Fisiologis itu kondisi yang normal, di mana menjelang menstruasi maka hormon estrogen kita meningkat, lalu nanti akan mengalami lama-lama estrogen turun, lalu progesteronnya gantian yang meningkat. Nah, keseimbangan hormon-hormon ini yang akan mempengaruhi proses-proses di dalam rahim kita sehingga terjadinya menstruasi, dan ini juga berpengaruh juga terhadap hormon di payudara karena sama-sama antara payudara, kelenjar payudara dan kelenjar di rahim kita, di endometrium itu kan sama-sama terpengaruh oleh adanya hormon estrogen dan progesteron, sehingga di saat ada ketidakseimbangan hormon estrogen dan progesteron yang kemudian menjadi menstruasi, itu sedikit banyak juga mempengaruhi kondisi di kelenjar payudara kita, sehingga itu menjadi hal umum ketika menjelang menstruasi mungkin payudara terasa lebih keras, lebih kencang dan mungkin agak nyeri, ya. Ya, itu saya rasa hal umum. Hanya nanti berikutnya ketika itu terkait dengan menstruasi, maka ketika menstruasinya sudah berlalu, logikanya nanti keluhan itu akan berkurang. Ya, saya rasa itu tidak perlu dikhawatirkan, ya, karena memang itu mungkin akan terjadi pada hampir semua wanita, ya, yang mengalami menstruasi. Demikian. Terima kasih penjelasannya, Dokter. Ini juga ada pertanyaan dari Bu Aulia, mungkin bisa kalian satu tema dengan yang akan kita bahas setelah ini kan tentang tanda dan gejala. Nah, dari Bu Aulia ini bertanya, makanan itu apakah bisa mempengaruhi kejadian kanker payudara dan benjolan seperti apa yang harus kita waspadai? Mohon arahan, Dokter. Oh ya, baik, terima kasih. Ya, jadi kita mesti mengenali, ya, mungkin kita juga memang harus menjelaskan ini bagaimana kita mengenali adanya kanker payudara atau benjolan payudara yang mana yang mesti ditindaklanjuti seperti itu, ya. Baik, jadi secara umum orang mengeluhkan adanya kanker payudara itu biasanya akan berangkat dari adanya benjolan di payudara. Secara umum itu.
ya, sehingga benjolan ini yang kemudian akan ditindaklanjutin untuk kemudian dipastikan apakah benjolan ini suatu benjolan yang tadi ya jinak atau normal, ataukah benjolan yang mengarah ke arah kanker. Nah, secara umum memang kita mengenali dari benjolan ini, kalau dari sisi fisik kita nggak bisa langsung memastikan apakah ini benjolan ini suatu keganasan atau bukan. Tapi secara umum kita bisa melihat di dalam mungkin tahapan-tahapan yang dianjurkan dalam pemeriksaan payudara sendiri ya, atau yang biasa kita kenal dengan sadari, itu kita melihat bahwa poin-poin apa saja yang perlu kita catat atau parameter apa saja yang perlu kita lihat untuk mengenali apakah ini suatu benjolan normal dan tidak normal. Di antaranya pada pemeriksaan payudara sendiri itu ibu-ibu atau adik-adik, mbak-mbak, sobat Raisa semua yang putri ini bisa memposisikan diri misalnya di depan cermin ya, di depan cermin ataukah dalam posisi berdiri ataukah di saat mandi ataukah dengan posisi berbaring. Ini paling tidak dari inspeksi atau dari pengamatan dulu. Dari pengamatan dilihat yang pertama, apakah ada tampak benjolan dari luar yang kemudian menyebabkan bentuk payudara ini menjadi berubah. Misalnya yang satu kok ekstrem lebih besar daripada yang satu, kemudian apakah yang satu tampak ada benjolan atau tidak. Ini dari pengamatan dulu ya, dari penglihatan. Lalu selain melihat bentuk dan ukuran apakah ada yang berubah ataukah tidak, kemudian dibandingkan yang kanan dan yang kiri, sehingga kalau di depan cermin ini menjadi lebih mudah ya. Selain itu juga diamati juga adalah permukaan kulitnya. Nah, permukaan kulit ini yang menjadi perhatian apabila muncul misalnya ada bagian yang kemerahan di kulit, baik itu hanya warna ruam saja, ataukah ada bagian yang bersisik seperti itu, ataukah kita melihat ada seperti dimpling ya, kalau kita membayangkan itu dekik mungkin ya. Nah, kalau dekik di pipi kan cantik ya, tapi ini dekiknya di kulit di payudara, itu seperti ada atau seperti kulit jeruk, jadi pori-porinya itu menjadi kayak tertarik ke dalam. Jadi kita melihat kulit itu seperti nggak mulus, tapi kayak ada titik-titik yang pori-pori yang menarik ke dalam gitu, sehingga seperti kulit jeruk dikatakan. Nah, atau juga ada luka. Kalau ada luka jelas kita lebih harus segera mengantisipasi atau segera diperiksakan ya. Gitu. Jadi dari bentuknya, dari ukurannya, dari permukaan kulitnya, maupun apakah ada luka atau tidak. Nah, kemudian itu di permukaan kulitnya. Lalu kita lihat juga di putingnya. Di putingnya ini apakah ada seperti tadi kelainan kulit juga seperti luka, ataukah keluar darah di situ, atau mungkin dibantu dengan dipencet ya. Selain tadi kita dengan mengamati, ini dengan meraba. Nah, kalau meraba apakah ada benjolan baik itu di sekeliling di putingnya maupun di sekeliling payudara, adakah benjolan yang teraba atau tidak. Ini bisa nyeri, bisa tidak nyeri ya. Jadi bapak ibu, ibu-ibu ya mungkin kan bapak-bapak meskipun kanker pada laki-laki ada ya, tapi hanya 1%. Nah, bila ada benjolan yang teraba ini kadang-kadang juga tidak selalu nyeri. Jadi kita tetap harus waspada ketika kita menemukan benjolan meskipun tidak nyeri. Nah, ketika dalam perabaan itu ada benjolan, kemudian kita bantu dengan menekan di puting tadi ya, apakah mengeluarkan darah ataukah mengeluarkan cairan putih seperti kelenjar susu atau apalah ya, kita menyebutnya sekret, pokoknya ada cairan yang keluar di situ. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Nah, selain di payudara, ingat bahwa kadang-kadang benjolan di payudara yang sifatnya ganas ini mereka cenderung untuk menyebar ke jaringan di sekitarnya, sehingga pembesaran kelenjar getah bening yang ada di sekitar payudara itu juga menjadi poin pemeriksaan. Caranya kita perlu memperluas perabaan atau inspeksi kita ke area ketiak, ya, karena sering sekali di ketiak itu juga muncul benjolan yang terkait dengan benjolan di payudara. Dan satu lagi mungkin di area leher ya, meskipun itu lebih jarang, tapi lebih seringnya ini di area ketiak. Ya mungkin itu ya pemeriksaan sederhana yang bisa dilakukan sendiri yang tujuannya untuk mengenali.
Nah, memang tadi seperti saya katakan, kita nggak bisa nih secara langsung memvonis, oh ini jinak nggak apa-apa, atau ini nggak, ini ganas gitu. Nah, ini mesti ditindaklanjuti pada pemeriksaan berikutnya. Mungkin nanti kita akan jelaskan ke depan. Ini saya kembalikan dulu ke Mbak Sofi nih. Terima kasih dokter. Jadi penjelasannya ini sangat detail ya. Nah, kemudian tadi disambung pertanyaan dari Bu Aulia, kira-kira adakah makanan yang bisa menyebabkan kanker payudara atau yang meningkatkan risiko terjadinya kanker? Oh iya, tadi masih ada pertanyaan tentang makanan ini ya. Iya, makanan itu menjadi isu penting ya buat orang Indonesia ya, karena semua kalau dinyatakan sakit apa gitu selalu pertanyaannya apa itu dokter yang dipantang gitu ya, selalu pertanyaannya seperti itu ya. Dan ya ini bukan tidak penting, ternyata pertanyaan ini juga pertanyaan yang penting ya. Baik, kalau kita melihat bahwa tadi ya kenapa bisa terjadi kanker karena terjadi mutasi, dan secara teori memang ada hal-hal yang mendorong terjadinya mutasi genetik itu, diantaranya adalah paparan bahan-bahan kimia, kemudian sinar radioaktif. Nah, namun memang kita tidak bisa serta-merta memastikan bahwa sinar paparan radioaktif yang mana yang menyebabkan orang menjadi kanker. Misalnya petani, dia tiap harinya harus di bawah sinar matahari, ini paparan radiasi yang berapa lama, seberapa besar, itu kita tidak bisa benar-benar memastikan apakah itu yang memicu orang terkena kanker, misalnya seperti itu ya. Nah, termasuk dalam makanan, sebetulnya kita tidak bisa langsung menghubungkan suatu makanan untuk menjadi kanker, kecuali memang benar-benar sudah terbukti secara penelitian ya. Dan dari penelitian yang sudah terbukti makanan-makanan yang dihubungkan dengan risiko terjadinya kanker adalah pada kanker kolorektal ya, atau kanker usus. Kalau pada kanker usus memang banyak penelitian yang menyatakan bahwa daging merah itu meningkatkan, konsumsi daging merah yang berlebihan itu bisa meningkatkan risiko terjadinya kanker kolon, kanker usus atau kanker kolorektal. Namun pada kanker payudara maupun kanker yang lain, ada juga kanker nasofaring. Kanker nasofaring itu juga ada penelitian yang menyatakan konsumsi ikan asin itu meningkatkan risiko, meskipun mekanisme yang sesungguhnya bagaimana itu belum benar-benar jelas ya, tapi dari penelitian yang dikatakan di daerah-daerah yang mengkonsumsi ikan asin cukup tinggi ini ternyata juga ada risiko untuk meningkatkan terjadinya kanker nasofaring. Lalu kepada kanker payudara ini bagaimana? Sepanjang yang saya ketahui tidak ada makanan yang dikaitkan dengan kejadian kanker pada kanker payudara. Namun memang ada baiknya kita ingat bahwa ketika kita mengetahui bahwa hal-hal yang bahan makanan atau paparan-paparan bahan kimia itu berpotensi untuk menyebabkan potensi-potensi perubahan genetik, ya tentu kita ada baiknya kita meminimalisir, meskipun kita juga tidak terlalu paranoid ya, menurut saya pribadi sih, apa boleh sih kita makan fast food gitu, ya nggak apa-apa juga kan, sepanjang tidak berlebihan. Segala sesuatu itu kalau kita mengkonsumsi, menggunakannya dengan cara yang cukup, yang bijak, sedang-sedang saja, tidak berlebihan, saya pikir tidak ada hal-hal yang dilarang. Demikian juga pada kanker payudara, makanan apapun silakan, tentu sesuai anjuran pemerintah ya, dalam gerakan masyarakat kita dianjurkan untuk banyak makan sayur, banyak makan buah, makan makanan yang alami. Kita kembalikan saja kepada pola-pola hidup yang normal seperti itu. Saya rasa demikian. Baik dokter, mungkin kalau misalnya ya dari yang kita sering dengar itu ada makanan karsinogenik, apakah makanan yang bisa menyebabkan kanker seperti arang-arangan atau fast food itu bisa meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara? Iya. Sekali lagi kita mengambil informasi tentu kita kaitkan dengan penelitian-penelitian yang ada ya. Pertanyaan mengenai apakah makanan ini menyebabkan kanker, apakah mungkin konsumsi misalnya bedak ya, misalnya bedak atau kosmetik itu kan juga dikatakan bahan kimia juga, apakah itu bisa memicu terjadinya kanker? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang memang sering
datang ke kita ya. Tapi sekali lagi hal-hal yang sifatnya itu menjadi pembicaraan umum, tentu kita harus kembalikan ke apakah ada penelitian yang membuktikan hal tersebut. Sehingga selama misalnya fast food itu apa sih yang menyebabkan menjadi tidak boleh dikonsumsi berlebihan, ya mungkin karena kandungan karbohidratnya tinggi, kandungan mineral maupun sayurnya, buahnya juga mungkin rendah, seperti itu ya, makanan berseratnya juga rendah. Mungkin itu yang menyebabkan orang harus berhati-hati. Namun kita kembalikan, sepanjang kita konsumsi secara bijak, sekali tempo ya kita makan. Namun di lain sisi kita mengimbanginya pula dengan makanan-makanan yang berserat, makanan yang alami yang lain. Saya pikir tidak masalah ya. Terus ketika terus makan fast food terus, apa bisa jadi kanker? Ya, untuk menjadi kanker pun sebetulnya faktornya kan banyak. Tadi seperti saya jelaskan, terjadinya mutasi gen itu bukan hanya satu macam mutasi gen langsung terjadi kanker, juga bukan. Ketika terjadi mutasi gen, lalu dia menjadi berkembang, selnya yang tidak normal itu menjadi dibelah lalu membelah lalu memperbanyak diri, terus ketambahan lagi ada mutasi-mutasi yang lain. Jadi paparan terhadap gen sehingga menyebabkan mutasi itu juga paparan yang bertubi-tubi ya. Jadi kita tidak bisa hanya dengan sekali terjadi mutasi langsung terjadi kanker, juga bukan. Sehingga yang kalau kita kaitkan dengan pola hidup ini, tentu pola hidup yang tidak normal dan yang itu berlangsung terus-menerus, dan kemudian misalnya tadi yang dikaitkan dengan obesitas misalnya, nah itu yang kemudian dikaitkan dengan kanker. Tapi kalau yang dari makanan sendiri apa bisa langsung menyebabkan kanker, saya pikir belum ada penelitian yang menyatakan seperti itu. Tapi sekali lagi kita tetap harus menjaga pola hidup yang sehat ya, sehingga jagalah makanan yang seimbang, intinya seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Sepertinya masih banyak pertanyaan, namun jam 8.30 mungkin ada juga kami kembalikan ke Mbak Galuh, waktu dan bahan kami persilakan. Oke, terima kasih Dr. Sofi, dan juga mohon izin Dr. Siswi, kita jeda dulu sejenak. Dan Sobat Sehat, menarik sekali topiknya pagi hari ini. Mungkin kita sedang menengok diri kita gitu ya, kira-kira ada nggak sih resikonya, ada nggak sih yang kita alami gitu. Jadi kita memang harus aware, tapi kita harus jeda dulu nih Sobat Sehat. Untuk Anda Sobat Sehat yang berada di Raisa Radio streaming, di website maupun di Zoom, kita jeda sejenak, kita akan masih ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan Dr. Siswi dan juga Dr. Sofi. Namun satu lagu di pagi hari ini kita nikmati bersama dari Andin dengan Indahnya Dunia. Tetap stay tune di Raisa Radio Indonesia Sehat. Telah lama ku di sini menunggu kau kembali. Sendiri aku menghitung hari tanpa kau pun
menikmati indahnya dunia. Meski waktu kan cepat berlalu, dikala senja terasa hampa, ku ingin candamu dan hadirmu agar aku bisa menikmati indahnya dunia. Waktu kan cepat berlalu, dikala senja terasa hampa, ku ingin candamu dan hadirmu agar aku bisa menikmati indahnya dunia. Meski waktu kan cepat berlalu, ku tunggu hadirmu dikala senja terasa hampa, ku ingin hadirmu. Baik Sobat Sehat, Anda masih di Raisa Radio Indonesia Sehat. Satu lagu yang dirilis pada tahun 2017 dari Andin, Indahnya Dunia. Semoga kita bisa merasakan indahnya dunia ya di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Untuk Sobat Sehat yang berada di radio maupun di website, terima kasih Anda masih bersama kami di program Bincang-Bincang Santai. Pagi hari ini kita masih akan membahas tentang pentingnya deteksi dini penyakit kanker payudara. Baik, kita masih asik sekali nih ngobrolnya. Waktu saya kembalikan ke Dr. Sofi, silakan. Terima kasih Mbak Galuh. Sobat Raisa, mari kita lanjutkan diskusi bincang sehat tentang kanker payudara pada pagi hari ini. Kebetulan tadi ada beberapa pertanyaan. Tadi kita sudah membahas tentang apa itu kanker payudara, bagaimana kita mendeteksi, dan apa saja faktor-faktor resikonya. Nah, ini ada pertanyaan dari sobat Raisa. Kalau kita ada benjolan tidak sakit, itu sebaiknya apa yang kita lakukan? Kemudian kira-kira akan diperiksa apa saja ketika sudah sampai dokter untuk menegakkan apakah ini benar? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ya, untuk menjawab ini sekalian kita akan membahas step berikutnya ya. Tadi kita udah tahu bagaimana penyebab, bagaimana faktor risiko, sehingga step berikutnya kalau sudah dilakukan sadari nih, kemudian kebetulan tadi sesuai pertanyaan, ada yang nemu benjolan di payudara keras, terus gimana nih gitu. Nah, memang benjolan ini seperti yang pertanyaan sebelumnya ya, kadang-kadang kan terkait juga dengan siklus menstruasi. Nah, sehingga mungkin perlu diamati dulu, kita periksa kembali apakah benjolan itu menetap di luar siklus menstruasi kita, karena pada umumnya plus minus 3-5 hari dari menstruasi ya, itu kan memang hormonnya sedang tidak stabil, sehingga
ada perubahan-perubahan yang menyebabkan kita kadang merasa ada benjolan atau bagian yang mengeras di payudara. Nah, kita perlu memastikan kembali, kita tunggu setelah masa menstruasinya selesai, lalu kita kembali periksa apakah benjolan itu menetap atau tidak. Nah, ketika setelah menstruasi benjolan itu hilang sendiri, ya kemungkinan besar itu memang sangat terkait dengan pola hormonal yang terkait dengan pola menstruasi kita. Namun apabila benjolan ini menetap, apalagi bila Sobat Raisa sekalian sudah nemunya misalnya bulan lalu terlupa gitu ya, kemudian setelah mendengarkan acara pada pagi hari jadi ingat lagi, iya bulan lalu ini ada benjolan nih, lalu yang sekarang diraba lagi, kok masih ada ya gitu, sehingga benjolan yang menetap ini terus harus dikemanakan nih, harus gimana nih gitu. Nah, ketika kita menemukan benjolan yang menetap dan itu tetap ada di luar siklus menstruasi, maka ini mesti ditindaklanjuti. Karena sekali lagi kita harus memastikan bahwa benjolan ini sebetulnya jinak atau ganas. Ya, apalagi kalau benjolan sudah berlangsung lebih dari 2 minggu, lebih dari 1 bulan. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya, lalu kita harus memastikan bahwa benjolan ini ganas atau jinak dengan cara sobat-sobat sekalian silakan memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan. Nanti apa yang akan kami lakukan? Kami akan melanjutkan pemeriksaan ini melalui beberapa tahapan. Benjolan itu yang pertama kita akan lakukan dulu pemeriksaan seperti ultrasonografi atau mamografi seperti USG ya. Mungkin sobat-sobat sudah terbiasa nih dengan pemeriksaan USG. Ya, ini yang diperiksa adalah USG payudara. Nanti akan dilihat seperti apa gambaran benjolan tersebut, ukurannya, batasnya seperti apa, konsistensinya. Nah, nanti dari dokter radiologi yang melakukan pemeriksaan USG ini, mereka sudah punya parameter-parameter yang secara umum bisa mengarahkan kira-kira ini jinak atau ganas. Itu dari sisi radiologi untuk kasus-kasus yang umum, itu pada umumnya mereka bisa menggolongkan ya mana-mana yang kemungkinan jinak, mana yang ganas. Lalu apabila dari hasil pemeriksaan USG payudara maupun pemeriksaan mamografi itu memang mengarah kecurigaan ke arah keganasan, maka harus dilanjutkan lagi ke pemeriksaan biopsi. Ya, apa pemeriksaan biopsi itu? Pemeriksaan biopsi ini pada prinsipnya adalah mengambil sebagian ataukah seluruhnya dari benjolan yang diraba tersebut. Nah, akan lebih tepat lagi kalau pemeriksaan biopsi ini berdasarkan atau dipandu dengan pemeriksaan USG. Jadi pengambilan jaringannya akan lebih tepat. Ini kalau pemeriksaannya hanya dengan namanya core biopsi. Core biopsi itu hanya ditusuk oleh dokter bedah onkologi ya, bedah kanker. Itu mereka akan mengambil jaringan sebagian, kemudian akan diperiksa dengan mikroskop oleh dokter patologi anatomi. Jadi ini melibatkan dokter dengan berbagai disiplin. Nah, dokter yang melakukan pemeriksaan dengan mikroskop inilah nanti yang akan membantu memastikan apakah yang terambil ini suatu sel yang mengandung sel yang ganas ataukah tidak. Nah, selain dengan core biopsi, mungkin beberapa dokter bedah onkologi kadang-kadang juga melakukannya ini dengan mengambil misalnya benjolannya ada 1 gitu ya, mungkin mengambil semuanya. Jadi kalau yang pertama tadi kan hanya dengan menyuntikkan dengan jarum biopsi, mengambil sebagian bagian dari benjolan tersebut ya. Tapi kalau yang kedua misalnya mengambil 1 benjolan itu diambil sekalian, sehingga tapi bukan dengan mengangkat payudara ya. Jadi ini mengambil benjolannya saja, kemudian akan diperiksa ke patologi anatomi, itu pun bisa. Nanti prinsipnya harus dipastikan dengan pemeriksaan patologi anatomi yang nanti akan kita dapatkan informasinya apakah ada sel ganasnya atau tidak. Jadi sebetulnya penentu suatu benjolan ganas atau tidak itu yang menjadi finalnya adalah pemeriksaan patologi anatomi ini. Ya. Demikian, sehingga nanti bila ada benjolan silakan teman-teman bisa datang ke dokter penyakit dalam di bagian kanker atau kita menyebutnya dengan hematologi onkologi. Jadi dokter penyakit dalam yang menangani masalah kanker. Nanti kita yang akan memilah ini harus dirujuk atau harus dikonsulkan ke dokter mana seperti itu untuk diagnostik terlebih dahulu.
Jadi jangan takut ya ketika ada benjolan sudah pikirnya udah wah mesti ini kanker nih. Nah, udah kayak gitu nanti nggak nerusin berobat malah minum apa ya ada ramuan-ramuan yang kita nggak tahu secara bukti apakah itu bermanfaat atau enggak, benjolannya lama-lama makin besar. Itu yang kadang-kadang terjadi pada masyarakat kita. Demikian Mbak Sofi. Baik, dokter, terima kasih atas penjelasannya. Jadi tidak usah takut berobat karena tidak langsung dioperasi ya. Ada pemeriksaan bertahap dulu nih dokter. Iya, Kemudian setelah tadi ya untuk menegakkan diagnosis itu kan butuh proses. Nah, setelah ada diagnosis kanker payudara, bagaimana kita tahu ini kankernya ini stadium awal atau stadium lanjut dan bagaimana nanti ke depannya dari pasien tersebut? Iya, iya. Jadi setelah tadi kita melewati pemeriksaan patologi anatomi, ternyata memang hasilnya ada sel ganas di situ. Nah, ada tindak lanjut berikutnya. Dalam diagnosis kanker payudara, ini penyakitnya itu ternyata tidak seragam, ya. Artinya kanker payudara ini mempunyai subtipe atau mempunyai jenis-jenis atau varian-varian. Jadi yang punya varian nggak cuma COVID ya. Nah, ini kanker payudara juga ada tipe-tipe yang berbeda sehingga ini akan nanti mengarahkan kita kepada pengobatan dengan cara yang berbeda pula. Tapi mungkin sebelum kita ngomong tentang subtipe, tadi ya singgung Mbak Sofi tentang stadium. Nah, ini juga sering ditanyakan kalau pasien itu terdiagnosis, mesti dia nanya, terus ini sudah stadium berapa Bu Dokter gitu ya. Baik, stadium itu sebetulnya ada sistem untuk menentukan ya stadium 1, 2, 3, nanti stadium 2 juga masih dipilah lagi, stadium 3 masih dipilah lagi. Tapi secara umum, supaya mudah kita untuk memahaminya, maka sebetulnya stadium ini ada dibagi dua garis besar. Yang satu adalah stadium yang sudah tingkat lanjut, yang awal dulu ya, stadium pertama adalah tingkat yang awal, lalu yang kedua adalah tingkat lanjut. Nah, apa yang membedakan? Kalau yang namanya stadium awal, ini kankernya belum lari ke mana-mana istilahnya. Nah, stadium awal ini dibagi dua secara garis besar juga, ada yang menyebutnya dengan terlokalisasi atau localized breast cancer gitu ya, sehingga kanker payudara yang terlokalisasi masih benjolan ini hanya berkisar di kelenjar payudara saja. Nah, lalu kalau dia sudah ada penyebaran sedikit ke kelenjar getah bening, misalnya di ketiak tadi, maka ini termasuk yang kelompok yang stadiumnya regional. Jadi yang paling masih awal itu terlokalisasi di payudara saja. Lalu yang kedua misalnya sudah ada penyebaran di kelenjar getah bening di ketiak, seperti itu kita katakan ini sudah masuk ke stadium yang regional. Nah, baik lokalisasi maupun yang regional ini masuk di stadium awal. Lalu kalau yang stadium lanjut, berarti tumornya ini sudah nggak cuman berada di area payudara, tapi dia sudah ada penyebaran ke organ-organ yang jauh. Misalnya tempat-tempat yang sering dihinggapi oleh kanker, khususnya kanker payudara ini adalah kanker menyebar ke tulang, menyebar ke paru-paru, atau menyebar ke liver seperti itu, atau yang lebih jauh lagi ada yang menyebar sampai ke otak. Ya, memang sel kanker ini tadi ketika dia mempunyai sifat ganas ini dia selain akan terus berkembang, lama-lama dia bisa masuk ke dalam pembuluh darah maupun pembuluh limfa. Nah, padahal pembuluh darah dan pembuluh limfa kita kan beredar ke seluruh tubuh ya, sehingga sel kanker ini bisa ikut ke dalam aliran limfa maupun aliran darah sehingga dia bisa hinggap di organ-organ tertentu. Nah, ketika sudah ada yang hinggap di organ yang jauh, di luar dari darah maupun di luar kelenjar getah bening, ya, makanya ini sudah dikatakan stadium yang jauh. Lalu apa kaitannya stadium ini untuk kondisi ke depan dari pasien ini? Nah, memang dari penelitian yang sudah banyak dilakukan, terutama di luar negeri yang dengan data-data yang besar, ini menyatakan kalau tumor ini atau kanker ini ada di stadium yang awal, penanganannya masih cukup simpel. Apalagi kalau yang misalnya tumornya hanya ada di payudara saja, ukurannya juga masih kecil,
belum mengenai kelenjar getah bening, artinya kan dia berpotensi untuk masih tetap di situ ya, belum ada nyebar kemana-mana. Ya cukup dengan diambil aja itu benjolannya sampai bersih, sampai tepi-tepinya bebas tumor. Nanti kalau tahapan yang sangat awal, ada yang tidak perlu operasi, tidak perlu kemo, tahapan yang lain mungkin ada perlu kemo lah, itu nanti menyangkut tergantung kanker ini ada di tipe yang mana. Tapi secara umum yang kaitan dengan stadium tadi, saya katakan bahwa ketika kita menemukan di stadium yang sangat awal, pengobatannya juga relatif lebih simpel, lebih sederhana. Tapi beda halnya ketika nemunya stadium awal, tapi takut untuk berobat, lalu makin lama makin besar, apalagi makin muncul luka, ya, seperti yang mungkin kita sering temuin tuh, benjolannya udah besar, ada lukanya juga luas. Ya kalau sudah seperti itu, sering-seringnya sudah ada juga penyebaran ke tempat yang jauh. Nah, nanti di angka harapan hidupnya yang akan menjadi berubah ya, ketika di stadium awal dikatakan kalau di luar negeri bisa 90% itu dalam 5 tahun ya masih tetap akan bertahan hidup dan sehat. Tapi kalau sudah stadium lanjut, kalau dari statistik dikatakan data dari Amerika ya, itu kalau stadium lanjut dalam tempo 5 tahun sejak terdiagnosis ya hanya ada 28% orang yang masih akan tetap bertahan. Tapi kalau stadium awal bisa 90 sampai 99% dikatakan seperti itu. Kalau di luar negeri karena screening itu sudah menjadi program pemerintah, mungkin mereka lebih mudah untuk menemukan kasus-kasus di stadium yang awal. Tapi memang kalau di Indonesia sayangnya kita masih menemui kasus-kasus yang lanjut ya, sehingga itu juga akan menyulitkan penanganan berikutnya, lalu mempengaruhi juga di angka harapan hidup penderita. Sehingga sebetulnya data ini yang memberi semangat kepada kita ya sebagai pemberi pelayanan kesehatan, para sobat-sobat Raisa semua juga saling mengingatkan, baik di dirinya sendiri, keluarga sendiri, maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu kita untuk waspada dalam artian bukan menjadi takut berlebihan ya, tapi kalau kita menemukan kasus di kondisi yang awal, kita malah merasa beruntung karena kita akan bisa menangani dengan lebih baik, dengan hasil yang lebih baik. Demikian Mbak Sofi. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Nah, setelah kita tahu ya diagnosis kanker payudara dan stadiumnya, bagaimana kita menerapi ya? Kalau misalkan saya sebagai pasien, saya akan tahu, saya ingin tahu pengobatan apa saja yang mungkin akan saya dapatkan. Iya, baik. Ya, untuk memberikan terapi pada kanker payudara memang kita mesti melihat, kalau istilahnya sekarang itu personalized medicine ya, ibaratnya kita beli baju itu nggak bisa satu ukuran untuk dipakai semua orang, kadang kan nggak pas ya, ada orang yang cenderungnya misalnya tinggi badannya, ada cenderungnya pendek, nggak bisa, kalau bahasa Jawa tuh dikebiah-uyah, pokoknya pakai ukuran yang sama gitu. Tapi kalau dalam penanganan kanker, khususnya kanker payudara ini sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat secara ilmu pengetahuan. Ini tadi ya kita menyinggung yang tadi saya sebutkan bahwa kanker payudara itu ada subtipenya. Dan subtipe ini yang akan mengarahkan kita tentang bagaimana penanganan berikutnya. Sehingga untuk orang yang yang menderita kanker payudara yang satu mungkin berbeda penanganannya dengan kanker payudara yang lain karena mereka memiliki kondisi yang berbeda atau subtipe yang berbeda. Sehingga perlu kita ketahui bahwa subtipe pada kanker payudara itu secara garis besar ada 4. Yang pertama yang kita menyebutnya dengan luminal A. Kelompok luminal A. Kelompok luminal A itu apa? Kelompok yang dimana sel kankernya itu mengandung reseptor hormonal. Jadi ada reseptor dikatakan estrogen dan progesteronnya positif. Jadi kankernya berkembang dari jalur hormon. Jadi ada reseptor estrogen dan progesteron pada sel kankernya. Kemudian yang luminal B, kalau luminal B ini ada reseptor estrogen progesteron juga, tapi dia punya kecenderungan untuk membelahnya itu sangat cepat, sehingga kondisi yang A ini jauh lebih baik daripada yang luminal A tadi, kondisinya jauh lebih baik daripada yang B, karena potensi untuk
terus membelah,nya ini lebih kencang yang nominal B. Nah, itu dikelompokkan tersendiri. Tapi keduanya masih melalui jalur hormonal. Nah, kemudian kelompok yang ketiga dikatakan sel kankernya mengandung protein HER2 atau HER2. Ini juga dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari pemeriksaan patologi anatomi tadi ya. Jadi dokter patologi anatomi selain menentukan ini kankernya ganas atau tidak, berikutnya akan ada pengecatan terhadap jaringan tumor ini, kemudian akan ditentukan dia masuk subtipe yang mana. Nah, ini melalui pemeriksaan namanya imunohistokimia yang memeriksa dokter patologi anatomi. Nah, golongan yang ketiga tadi yang tadi mengandung protein HER2. Lalu golongan yang keempat, yang terakhir, itu apabila tumornya ini tidak mengandung apa-apa. Ya, jadi tidak memiliki reseptor estrogen, tidak memiliki reseptor progesteron, dan dia tidak memiliki protein HER2. Jadi, terus kaitan dengan pengobatannya bagaimana? Nah, ketika ada subtipe itu, kita akan berpikir bahwa masing-masing subtipe ini akan punya alur pengobatan tersendiri. Secara umum, pada kanker payudara kita punya beberapa pilihan ya untuk terapinya. Yang pertama, kalau operasi tentu iya, semua masing-masing kanker itu mempunyai sifat sendiri-sendiri, tapi pada kanker payudara memang terapi utamanya adalah pembedahan. Jadi ketika ada kanker payudara takut dioperasi, bisa nggak pengobatannya yang tanpa operasi? Nah, jawabannya adalah pada kanker payudara pengobatan utamanya memang operasi. Maksudnya tumornya mesti diambil dulu, yang bikin masalah ini mesti dikeluarin dulu gitu. Meskipun tidak semua kanker pengobatan masuk operasi ya, misalnya kanker nasofaring yang ada di belakang hidung, atau kanker kelenjar getah bening, itu pengobatannya bukan dengan operasi, tapi dengan kemoterapi, kalau nasofaring dengan radioterapi. Jadi masing-masing kanker itu punya spesifikasi sendiri-sendiri. Tapi pada kanker payudara, pengobatan utama masih tetap pada operasi atau reseksi atau pengambilan tumornya. Nah, setelah itu kita punya modalitas yang lain, ada dengan kemo, ada dengan radioterapi, kemudian ada yang namanya terapi hormonal ataupun terapi target. Ya, jadi setelah operasi baru nanti dilihat ini termasuk tipe yang mana tadi, yang 1 sampai 4 yang saya sebutkan tadi. Nah, misalnya pada yang jalur hormonal, yang sel kankernya ini mengandung reseptor ERPR yang positif, maka pengobatan berikutnya nanti akan mendapatkan obat hormon. Nah, obat hormon ini berupa obat-obat pil ya, tablet. Sehingga kalau Bapak Ibu sobat semuanya mungkin pernah ngobrol dengan penderita kanker payudara, dia cerita misalnya, oh pernah ini diminta untuk minum obat selama 5 tahun misalnya. Nah, ini adalah obat-obat hormon yang akan dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu. Ini dari jalur yang hormon. Lalu kalau yang jalur yang ketiga tadi, yang protein HER2, nah nanti ada obat khusus yang memang dia akan mengatasi kanker yang punya protein HER2. Ya, jadi obatnya misalnya seperti namanya trastuzumab, itu obat kanker yang memang dikhususkan untuk orang-orang kanker payudara yang memiliki protein HER2 pada sel kankernya. Jadi spesifik. Lalu kalau yang golongan keempat, dia nggak punya reseptor hormon, dia nggak punya protein HER2, lalu bagaimana? Ya, orang inilah golongan 4 ini yang memang mengandalkan terapinya hanya pada kemoterapi. Ya, sehingga melihat subtipe yang berbeda-beda, memang fasilitas kesehatan sekarang dituntut untuk bisa tidak sekedar mendeteksi ganas atau tidak pada kanker payudara, tapi kita juga dituntut untuk memeriksa subtipenya ini karena pengobatannya akan menjadi berbeda. Mungkin itu Mbak yang dari sisi subtipe yang dikaitkan dengan terapi ya. Oh ya, kemudian ini nih, misalnya pasien ini kadang-kadang kan takut nih, saya maunya sinar aja, nggak mau kemo misalnya, atau saya maunya kemo aja nggak mau sinar. Nah, sebetulnya karena masing-masing pasien itu memiliki kondisi yang berbeda, itu tentu akan menjadi concern atau perhatian dari dokter yang menangani. Ya, jadi Bapak Ibu, Sobat Raisa semuanya, kalau memang menghadapi kasus kanker, silakan berkomunikasi dengan dokter yang menangani.
seperti saya sendiri ini di bagian hematologi onkologi medik di Klaten atau di Jogja tentu juga banyak sekali tempat di mana banyak dokter hematologi onkologi medik yang berpraktek. Nanti kami akan siap untuk berkonsultasi atau Bapak Ibu menanyakan hal-hal yang terkait apa yang Bapak Ibu inginkan. Karena pengobatan di masa sekarang khususnya di bidang kanker ini harus bareng-bareng ya, nggak cuma dokternya doang yang menentukan, dokter pun akan berbagai macam disiplin ilmu yang menentukan. Nah, setelah itu pasien boleh berkonsultasi inginnya seperti apa, alternatif yang bisa ditempuh itu apa saja itu, sehingga nanti keputusan terapi bukan merupakan keputusan dari dokter semata-mata, tapi juga pilihan pasien ya. Jadi sekali lagi nggak usah takut, kita akan siap untuk berkonsultasi atau berdiskusi dengan sobat-sobat semua. Demikian Mbak Sofi. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Semoga bisa menambah wawasan kita dan bikin kita ini lebih mawas diri ya, untuk akan pentingnya menyadari kanker payudara. Nah, mungkin bisa kita simpulkan dokter dari diskusi pagi ini. Dari definisi kanker payudara, bagaimana kita mengetahui tanda gejala dan mendiagnosis sampai pengobatannya itu, ya dokter? Ya. Jadi secara umum saya berpesan, mungkin kita berada di sesi akhir ya acara kita. Intinya ketika kita menemui benjolan khususnya di payudara, pastikan ketika di luar siklus menstruasi apakah benjolan itu masih ada atau tidak. Bila ada, silakan datang ke tempat pelayanan kesehatan. Yang berikutnya kita akan menindaklanjuti untuk memastikan apakah benjolan itu suatu kanker atau bukan. Jangan takut, justru kepastian bahwa ini sesuatu hal yang harus ditindaklanjuti atau tidak itu membuat kita lebih tenang daripada kita ganjel, kalau orang Jawa bilang ya, ini kanker apa enggak. Sepanjang hidup kita berpikir tentang hal-hal seperti itu tanpa ada kepastian. Jadi pastikan bahwa ini jinak, oke, berarti kita menjadi lebih tenang dan tidak mesti berpikir yang macam-macam. Tapi apabila memang Tuhan memberi ini suatu hal yang ganas, semoga kita bisa menawarkan solusi yang baik, sehingga jika kita menemukan di stadium yang awal, kita akan bisa memberikan penanganan yang lebih baik dan hasil yang memuaskan. Saya rasa demikian. Terima kasih Mbak Sofi. Terima kasih dokter. Waktu kita kembalikan ke Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Sofi dan matur nuwun sangat Dr. Siswi, Dr. Sofi atas ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Senang sekali bisa berjumpa dan mendengarkan banyak ilmu dari Dr. Siswi dan juga Dr. Sofi. Matur nuwun sangat. Dan sobat saya, semoga wawasan di pagi hari ini bisa menambah kita lebih aware gitu ya, untuk ya tadi pesan dari Dr. Siswi, kita diberi kesehatan itu adalah sebuah PR juga untuk kita menjaganya. Jadi kita lebih aware lagi untuk mengamati diri kita ketika menjumpai benjolan-benjolan itu tadi yang sudah disebutkan Dr. Siswi tadi. Sobat Sehat, langsung saja, jangan segan, jangan takut, langsung berkonsultasi ke dokter terdekat. Dan terima kasih banyak Sobat Sehat Raisa untuk Anda yang menyimak Raisa Radio melalui radio streaming di website maupun di Zoom. Semoga pagi hari ini apapun aktivitas yang Anda lakukan, yang kerjakan, semoga lancar. Demikian bincang-bincang santai edisi hari ini tentang pentingnya deteksi dini penyakit kanker payudara. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Terima kasih, sehat selalu Dr. Siswi dan juga Dr. Sofi. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Salam untuk keluarga di sana, Dr. Siswi, Dr. Sofi. Terima kasih banyak Sobat Sehat atas kebersamaan Anda. Saya Galuh mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Dan informasi seputar Raisa Radio dapat Anda jumpai di Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Dok. H-5 berjumpa sebelum kau terikat cinta dalam lengannya, kau ikrar selamanya. Masih ada seakan yang belum terselesaikan, cinta yang tengah jalan begitu saja hilang
Kau katakan kita tak sejalan dan takkan bisa. Lupakan aku sayang, malam-malam kita yang masih kau genggam di hati yang terdalam. Senyum dengan air mata, sedih bukan tak bahagia. Jangan bertanya, anggap ini air mata bahagia. Kali 5 sedihnya saat ku mengetahuinya, dan untuk apa tak mengubah semua. Kau katakan kita tak sejalan dan takkan bisa. Lupakan aku sayang, malam-malam kita yang masih kau genggam di hati yang terdalam. Senyum dengan air mata, sedih bukan tak bahagia. Jangan bertanya, anggap ini air mata bahagia. Tak cukup 5 hari, untuk siapkan hati. Ini waktunya pergi. Lupakan aku sayang, malam-malam kita yang masih kau genggam. Senyum dengan air mata, sedih bukan tak bahagia. Anggap ini air mata bahagia. Sayang, kita yang di hati yang terdalam, di hati yang terdalam. Air mata, jangan bertanya, air mata bahagia. H-5 berjumpa sebelum kau terikat.